بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام النووي شارحها بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: باب كيفية لباس الثوب والنعل وخلعهما. يستحب أن يبتدئ في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبهها باليمين من كميه ورجلي السراويل، ويخلع الأيسر ثم الأيمن، وكذلك الاكتحال والسواك وتكليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة ودخول المسجد والخروج من الخلاء والوضوء والغسل والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وأخذ الحاجة من إنسان ودفعها إليه وما أشبه هذا فكله يفعله باليمين وضده باليسار. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa menyambung kajian daripada pembacaan kitab Al-Adhkar, zikir-zikir yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Zikir-zikir atau adab-adab sunnah-sunnah daripada sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab yang barusan kita baca, Al-Imam Nawawi menjelaskan sambil beliau meriwayatkan tentunya hadis-hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi selalu mendahulukan bagian kanan di setiap aktivitas yang mulia. Gawe baik, pakai bagian kanan. Dahulukan tangan kanan. Dahulukan kaki kiri. Dahulukan bahkan dada bagian kanan. Akan dijelaskan oleh beliau di mana saja atau kapan saja Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendahulukan bagian kanan. Yang pertama, beliau mengatakan termasuk sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau setiap memakai pakaian, memakai celana atau menggunakan sendal itu didahulukan sama Nabi bagian kanan. Jadi kalau pakai baju yang dimasukkan pertama ke kanan, tangan kanan. Pakai celana yang pertama kali dimasukkan kaki ke kanan. Pakai sendal juga begitu.
Yang pertama kali dimasukkan kaki kanan. Dan ini tentu kata ulama tidak bertentangan dengan sunnah ketika keluar dari masjid kita mendahulukan kaki kiri. Nah, jadi ketika keluar dari masjid dahulukan kaki kiri, cuman kaki kirinya jangan langsung pakai sendal. Kaki kirinya itu nginjak, misalkan nginjak sendal. Yang pertama kali pakai sendal kaki kanan. Sunnahnya begitu. Ya, jadi bukan bertentangan. Bagaimana? Sunnah pakai sendal kaki kanan duluan, tapi ketika keluar masjid sangat masyhur sekali kita disunnahkan untuk mendahulukan kaki kiri. Nah, jadi kaki kiri ketika keluar dari masjid jangan langsung pakai sendal. Sunnah Nabi begitu. Yang dikeluarkan kaki kiri dulu, tapi yang memakai sendal kaki kanan dulu. Ini kebiasaan yang selalu dirutini oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah mengatakan kana Nabi yu'jibuhu at-tayammun kulluhu fi sya'nihi kulli. Kata Siti Aisyah, Nabi itu suka sekali di setiap aktivitas mulia beliau mendahulukan yang kanan. Kenapa Nabi dikit-dikit tempat yang mulia kanan? Kanan, karena Nabi berharap agar menjadi min ashabil yamin, termasuk daripada kelompok yang bagian kanan. Ashabul yamin adalah kelompok yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengajak kita untuk selalu mendahulukan kanan, bagian kanan di tempat-tempat yang mulia. Pakai baju dahulukan tangan kanan. Pakai celana dahulukan tangan kaki kanan. Pakai sendal dahulukan kaki kanan. Walaupun keluar dari masjid. Keluar dari masjid kaki kiri, tapi yang pertama kali pakai sendal kaki kanan. Kemudian wakadzalikal iktihal, juga yang selalu didahulukan kanan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pakai celak. Kuhul. Kuhul itu artinya celak. Nabi itu rutin pakai celak. Kalau kita kan biasanya budak masih kecil, dipakai ke celak. Padahal kalau bisa kita rutin sampai sekarang, sampai besar, itu bagus. Banyak manfaatnya celak itu. Celak banyak manfaatnya. Nabi tidak pernah meninggalkan celak. Bahkan diriwayatkan di kitab sejarah Ayyamul Arab fil Jahiliyah. Sejarah kabilah-kabilah Arab sebelum Islam. Dicatat sama ulama sejarah. Ada satu kabilah, lupa Al-Fakir kabilah apa namanya, disebutkan di kitab tersebut. Kabilah ini tidak pernah kalah ketika melawan musuhnya. Model peperangan jahiliyah itu atau model peperangan orang Arab dulu itu saling serang. Malam ini ya tawuran lah. Malam ini kabilah sebelah nyerang. Tidak tahu kabilah ini, tidak siap. Ditunggu kabilah sebelah tadi yang nyerang lagi lengah, berapa hari lagi gantian dia pula nyerang. Itulah peperangan orang Arab orang jahiliyah dulu. Tapi ada satu kabilah yang tidak pernah kalah. Artinya setiap musuhnya mau nyerang, mereka dapat di kabilah ini udah siap. Kayak punya mata-mata yang sangat kuat, intelijennya kuat nian. Ternyata ketika diusut, ini kabilah bisa selalu siap ketika musuh ingin menyerang mereka gara-gara satu perempuan. Perempuan ini memiliki mata yang pandangannya itu sangat tajam. Jarak berapa kilo dia bisa jengok. Matanya tadi. Walhasil singkat cerita, akhirnya ada satu kabilah yang juga cerdik, pintar. Kata kabilah ini, kita serang mereka,
tapi ketika kita mau mendekati kabilah tersebut, kita bikin kamuflase. Kita jalan di balik pohon. Kita jalan di balik pohon. Nah, marahi kabilah pelan-pelan pohon. Perempuan ini ngelihat, tapi yang dia kasih tahu penduduk kabilahnya, aku lihat pohon berjalan mendekati kabilah kita. Ketawa kalau kata yang percaya. Masa pohon bisa jalan mendekati kabilah kita? Akhirnya mereka dihiraukan, mereka tidak pedulikan, mereka cuekkan apa yang diperingati oleh perempuan tadi. Sudah dekat, dibuang pohon itu, tidak taunya pasukan yang nyerbu kabilah tersebut. Ditangkap sama yang nyerbu perempuan tadi. Pengen dicari tahu apa ini, apa khasiatnya, apa rahasianya di mana, kok matanya bisa melihat dengan pandangan yang sangat jauh. Dicongkel mata. Pas dicongkel, tidak taunya di balik matanya itu banyak bekas celah. Ini dicatat di kitab sejarah ya, kita nak percaya tidak sudah. Ini kan cerita. Dicatat sama ulama sejarah. Dicongkel matanya, ternyata di balik matanya itu banyak bekas celah. Kayak Nabi besar Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan pakai celah. Sunnah Nabi. Dan kalau kita kaitkan dengan sunnah Nabi, cerita tadi tidak mustahil. Karena setiap sunnah yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW pasti banyak manfaatnya. Baik kita tahu atau kita tidak tahu. Yang disunnahkan Nabi itu semua manfaat untuk kita. Baik manfaat duniawi atau ukhrawi. Manfaat ukhrawi, kita dapat pahala dari Allah. Manfaat duniawi, sehat badan kita. Banyak sekali manfaat-manfaat duniawi dari sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak pernah meninggalkan celah. Dan setiap Nabi memakai celah, beliau selalu dahulukan mata kanan. Maka ulama dari beberapa riwayat hadis dari sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW, akhirnya ulama ada beberapa cara untuk menggunakan celah. Metode pertama atau riwayat pertama, Nabi kalau pakai celah dimulai dengan mata kanan, satu kali, 3 kali kan, 1 kali mata kanan, langsung 1 kali mata kiri. Habis itu yang kedua kanan, yang kedua kiri, yang ketiga kanan, yang ketiga kiri. Ada riwayat seperti itu. Ada riwayat tidak. Nabi juga pernah pakai celak langsung sekaligus 3 di kanan, 1, 2, 3. Habis itu 3 di kiri, 1, 2, 3. Ada riwayat lain lagi. Nabi pakai celak 5 kali cuman. 3 kanan, 2 kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mulai di kanan, selesai di kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Mulai di mata kanan, selesai di mata kanan. Ada riwayat yang keempat, 4 riwayat. Ada riwayat yang keempat, Nabi pakai tetap 5 kali celak, cuman yang terakhir Nabi bagi 2. 1 kanan, 2 kiri, 3 kanan, 4 kiri, yang 5 buat kanan dan buat kiri. Tetap 5 kali nyecel dari wadah celak itu. Nah, cuman yang kelima buat kanan sekali, buat kiri sekali. Jadi 4 riwayat. 1, 2, 3, 3 3 kanan, 3 kiri. 1, 1, 2, 2. Riwayat kedua, selesaikan kanan 3 kali, selesaikan kiri setelahnya 3 kali. Riwayat ketiga, mulai kanan, di akhir di kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Riwayat yang keempat, 5 kali nyelup, tapi yang kelima untuk dua mata. 1, 2, 3, 4, 5. Dipakai buat kanan dan dipakai buat kiri. 4 riwayat. Ini nunjukkan apa? Nunjukkan berarti sunnah ini memang tidak pernah ditinggalkan sama Nabi Muhammad SAW. Sampai sahabat pun melihat Nabi pakai celak dengan 4 cara. Dengan 4 cara sehingga mereka riwayatkan kepada kita.
Makanya bagus. Kalau kita punya anak, punya cucu, biasakan dari kecil. Terkhusus perempuan. Terkhusus perempuan. Biasakan dari kecil untuk pakai celak. Karena sehat untuk mata. Kita ini sekarang Masya Allah. Yang rusak mata banyaknya. Bukan rusak mata maksiat baik. Yang rusak mata maksiat banyak juga. Yang buka aurat perempuan di mana-mana. Baru metu masjid, dah nyingok aurat lagi. Kapan kita dah ngelihat aurat di masjid ni lah? Di masjid. Alhamdulillah. Makanya kalau di masjid kita juga ngelihat aurat perempuan, naudzubillah berarti. Di masjid nyingok aurat. Nah, tempat apa lagi kita dah nyingok aurat perempuan? Itu yang rusak mata batin istilahnya. Ada yang rusak kesehatan mata kita. HP sekarang. Anak dari kecil udah dibiasakan megang HP, tab. Kadang dari sekolahan yang nuntut, mau tidak mau harus punya tab. Daring lah, harus punya laptop. Masih kecil, matanya udah cahaya itu terus. Belum 20 tahun, pakai kacamata. Apanya yang rusak mata sekarang? Caranya agar kita jaga kesehatan mata anak kita, mata cucu kita, ayo kembali kepada sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membiasakan mereka pakai celak. Jadi pakai celak bukan hanya niat untuk menghiasi mereka agar mereka cantik, enak dilihat, tapi niatkan juga mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga semua akan kita dapat. Kemudian Nabi juga selalu memulai dari kanan as-siwak ketika menggunakan siwak. Jadi Imam Nawawi, beliau ini ngeringkas banyak hadis, yang mana di hadis tadi diriwayatkan Nabi selalu mendahulukan bagian kanan. Diringkas sama beliau. Tanpa beliau sebutkan riwayatnya, beliau sebutkan saja di mana saja Nabi selalu mendahulukan bagian kanan. Tadi pakai baju, pakai celana, pakai sendal, pakai celak. Yang kelima, siwak. Siwak ini kata ulama, dari riwayat-riwayat sahabat, mulainya itu dari bagian kanan bawah. Kanan bawah. Kita contoh ke apa-apa minta maaf. Jadi begini, dari bawah. Atau ginilah. Habis bawah kanan, naik ke atas. Ke atas kanan. Jadi kayak buat angka 8. Dari bawah kanan, ke atas kanan, tengah gigi, ke bawah kiri. Habis ke bawah kiri, naik ke atas kiri, lagi ke bawah kanan. Begitu. Jadi begini. Dari bawah kanan. Habis bawah kanan ke atas. Kan angka 8, Pak. Jadi buat angka 8 di mulut. Dimulai dari bawah kiri, habis itu ke atas kanan, tengah gigi, turun ke bawah kiri. Setelah bawah kiri, naik lagi ke atas kiri, tengah gigi turun lagi ke bawah kanan. Jadi kayak bikin angka 8. Itu sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siwak, kalau fadilah siwak juga banyak. Salat kata Nabi yang diawali dengan menggunakan siwak, pahalanya lebih besar daripada salat yang tidak pakai siwak. Dalam hadis Nabi pernah bersabda, kalau umpama aku tidak takut umatku terbebani, maka aku akan wajibkan siwak untuk mereka di setiap wudhu dan di setiap sholat. Cuman kata Nabi, aku takut mereka terbebani. Ya niat. Kita sekarang pakai siwak seminggu, sebulan tidak pakai. Lupa. Atau cepat hilang ini siwak. Cuman sunnah siwak ini Pak, sangat muakkadah. Sangat-sangat dianjurkan sama Nabi. Terkhusus ketika mau sholat dan ketika mau wudhu. Itu sangat dianjurkan sekali sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan ulama sampai sangat menganjurkannya Nabi, kata ulama, dikutip dari hadis-hadis Nabi, umpama lupa kita bawa siwak, itu pakai gamis kita, pakai baju kita, tidak apa-apa. Jadi tidak mesti pakai kayu siwaknya. Jadi umpama kita lupa bawa siwak, pakai ujung baju kita.
Jangan dilepaskan sunnah ini. Atau pakai ujung serban kita. Sah, sah. Dapat pahala ya dapat. Karena siwak itu yang penting menggunakan sesuatu yang kasar. Itu siwak. Pakai sesuatu yang kasar, siwak. Cuman tetap memang yang afdolnya pakai al-arok, kayu dari batang arok. Ini bukan kayu ya, akar. Siwak ini di bawah. Akar dari batang pohon yang namanya arok. Itu yang dipakai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siwak-siwak yang beredar sekarang, yang dijual di pasar, yang dibawa dari Mekah atau Madinah, itu dari pohon arok. Dari pohon arok tersebutlah Nabi pakai siwak. Nah, jadi tentu kalau yang lebih afdal ya kita pakai siwak seperti ini. Karena ini yang dipakai sama Nabi. Tapi misalkan lupa, belum sempat beli lagi, habis hilang. Jangan lewatkan sunnah siwak dengan menggunakan pakaian kita. Baik, ujung baju kita atau pakai serban gitu. Dapat pahala. Jangan pakai baju wong. Nah, jangan. Dosa, Pak. Anda baju dia pakai baju wong. Jangan, dosa. Pakai baju deh. Kemudian, jadi siwak Nabi selalu mendahulukan bagian kanan. Kanan bagian bawah, ke atas, kanan bagian atas, kemudian kiri bagian bawah, naik kiri bagian atas, dan seterusnya. 3 kali. 3 kan? 3 kali. Sunnah pakai siwak ketika mau wudhu, ketika mau sholat, ketika mau baca Al-Quran, ketika mau baca kitab, ketika mau zikir, ketika bangun tidur, itu tempat-tempat sunnah kita pakai siwak. Wa taqlimul adfar, juga yang selalu didahulukan sama Nabi ketika beliau memotong kuku. Motong kuku itu jangan dahulukan tangan kiri, dahulukan tangan kanan. Nah, banyak riwayat dari ulama memang. Dari mana kita mulai kanannya ini? Sebagian ulama mengatakan mulai dari mana saja sudah dapat sunnah. Yang penting dari tangan kanan. Mulai dari mana saja sudah dapat sunnah, yang penting mulai dari tangan kanan. Nah, cuman ada beberapa ulama yang menyebutkan cara berbeda. Cara yang paling masyhur yaitu yang dinukil dari Al-Imam Al-Ghazali mulai dari telunjuk kanan. Mulai dari telunjuk kanan dan diakhiri di jempol kanan. Cara berarti telunjuk kanan, tengah, jadi manis, jadi kelingking, langsung ke kelingking kiri. Manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, baru jempol kanan. Ini metode paling gampang lah yang dinukilkan dari Al-Imam Al-Ghazali. Mulai dari telunjuk kanan dan diakhiri dari jempol kanan. Bentar kita catat soalnya caranya banyak. Maaf, bukan. Saya salah, bukan diakhiri di jempol kanan. Jadi mulai dari telunjuk kanan, jari tengah, jari manis, jari kelingking, jempol kanan. Habis jempol kanan baru kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri. Ini metode Imam Ghazali. Amin. Ini metode Imam yang paling gampang ini. Jadi mulai dari jempol kanan, diakhiri di jempol telunjuk kanan, diakhiri di jempol kiri. Ini metode yang paling gampang. Ada yang lebih ruwet lagi, mulai dari tunjuk, habis itu dari kelingking, dari jari manis, habis itu dari kelingking. Ini ruwet lah. Kita yang gampang-gampang deh, yang simple-simple deh. Mulai dari ini, dan ini dinukilkan dari Imam Ghazali. Mulai dari telunjuk kanan dan diakhiri di jempol kiri. Itu untuk bagian tangan. Untuk bagian kaki, mulai dari kelingking kanan dan diakhiri sampai kelingking kiri. Untuk bagian kaki.
Jadi lebih gampang di kaki. Mulai dari kelingking jari kaki ya, dari kelingking kanan, habis itu terus urut jempol kanan, jempol kiri, telunjuk kanan sampai kelingking kiri. Nah, jadi mulai dari kanan rato be. Urutkan sampai di akhir kelingking kiri. Ini untuk jempol, untuk apa jari kaki. Mulai dari kelingking kanan, diakhiri di kelingking kiri. Ini metode yang diriwayatkan atau yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kalau tangan tadi dari telunjuk kanan dan diakhiri di jempol kiri. Telunjuk kanan sampai ke kelingking, habis itu jempol kanan, kelingking kiri, sampai di akhir di jempol kiri. Itu bagian tangan. Kalau bawah dari kelingking kanan, diakhiri di kelingking kiri. Yang penting dimulai dari kanan. Jadi kalau kita bingung, lupa lagi, pokoknya mulai dari kanan. Nah itu minimal kalau kita lupa. Tapi kalau kita bisa mengamalkan sunnah ini, alhamdulillah. Jadi setiap memotong kuku, Nabi selalu memulai dari kanan. Dan motong kuku ini termasuk sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Bahkan diriwayatkan tidak boleh sampai lebih dari 40 hari kita tidak memotong kuku. Karena kuku ini Pak kalau panjang nyimpen kotoran. Nah kotoran ini terkadang kalau makin tebal, makin tebal, makin tebal, makin banyak yang disimpan di bawah kuku. Akhirnya menghalangi air untuk mengenai bagian kulit telunjuk, kulit jari kita yang harus terkena air. Akhirnya apa hasilnya wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Nah, jadi jangan disepelekan masalah motong kuku. Tidak bagus kuku dipelihara panjang-panjang itu bukan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai nyimpan kotoran karena kalau kotorannya banyak akan menghalangi air. Kulit di bawah kuku yang panjang itu wajib terkena air ketika wudhu. Termasuk anggota tubuh yang harus dibasuh ketika wudhu. Artinya kalau terhalangi dengan kotoran sehingga air tidak bisa mengenainya, berarti wudhu tangan kita tidak sah. Kalau ada satu anggota wudhu yang tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi 2 minggu lah panjang, potonglah. Di hari apapun, kata ulama, cuman kalau bertepatan di hari Jumat lebih afdol. Tidak mesti kukulah panjang. Lupa hari Jumat kemarin, misalkan ingatnya hari Sabtu, tapi kukulah panjang. KGB nunggu Jumat depan. Tidak perlu. Imam Nawawi sendiri beliau mengatakan di semua kitab beliau, kapanpun ketika kalian melihat kuku kalian panjang, potong. Tapi umpama bertepatan dengan hari Jumat itu lebih baik. Tapi kalau misalkan lupa di hari Jumat, ingatnya di hari Sabtu, kukunya udah panjang, nunggu Jumat masih 6-7 hari lagi. Jangan, potonglah di hari itu. Takutnya wudhunya tidak sah. Nah, ini yang ditetapkan oleh para ulama di dalam kitab mereka. Taklimul adfar. Wa qassu syarib. Bahkan untuk menipiskan kumis pun Nabi mulai dari bagian kanan. Nabi itu kumisnya ditipiskan. Jadi apa hukumnya nyukur atau ngerok kumis? Hukumnya bukan sunnah Nabi. Memang yang sunnah itu kumis dibiarkan. Kumis dibiarkan. Nah, jadi yang pas kumisnya dibiarkan gato, biarlah. Jangan tebel-tebel nian. Tapi sunnahnya kumis memang dibiarkan, tidak dikerok. Bukan sunnah Nabi. Tidak haram, tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi kumis dibiarkan. Ketika sudah panjang, dipendei dengan gunting, dicukur dengan gunting. Itu sunnah Nabi. Jangan sampai nutupi bibir, begitu batasannya. Pernah suatu hari, Nabi lagi makan sama sahabat Bilal. Sahabat Bilal kumisnya panjang sampai nutupi bibir. Akhirnya pas makan, minyaknya itu nempel di kumis. Kata Nabi Bilal, cukur kumis kau. Kata Nabi, begini caranya. Diajari sama Nabi. Nabi letakkan siwak, Nabi kan tidak pernah meninggalkan siwak.
Nabi letakkan siwak. Nah, kata Nabi, yang keluar dari siwak ini kau gunting bilang. Itu sunnah Nabi. Jadi nyukur kumis pun Nabi mulai dari bagian kanan. Saking senangnya Nabi dengan bagian kanan. Bagian kanan. Kemudian wanatful ibti, mencabut bulu ketiak. Jadi kalau kumis itu ditipisi dengan gunting, kalau bulu ketiak itu sunnahnya dicabut. Tentunya bagi yang sudah biasa mencabut. Kalau yang dari dulu sudah pakai kerok, tidak bisa lagi nyabut sekarang. Karena tebal kan bulunya. Kalau bulu ketiak sudah tebal, dicabut, berdarah. Jangan, bahaya. Kelenjar pula lagi. Ketiak ini kan macam-macam di sini. Jangan basing-basing masalah ketiak. Nah, jadi untuk yang sudah terbiasa mencabut bulu ketiak, memang itulah sunnahnya. Nabi bulu ketiaknya dicabut, bukan dikerok, bukan digunting, tapi dicabut. Kenapa alasannya? Karena kata ulama, kalau dicabut, pertama bulunya tidak akan tebal, kemudian tumbuhnya tidak cepat. Bulu ini Pak, kalau kita kerok, makin cepat tumbuhnya, makin tebal. Jadi kadang yang berjenggot ini, itu kadang nambahin gawe juga. Baru 2-3 hari, lah kotor lagi nyuruh. Nah, dikerok lagi. 2-3 hari kotor lagi. Nah, dikerok lagi. Karena bulu ketika dikerok, makin cepat tumbuhnya dan makin tebal. Bulu ketiak itu jangan dirawat bulu ketiak itu. Karena nanti nimbulkan bau yang tidak enak. Sholat di masjid, sebaris agak tegang. Nah, makanya Nabi selalu mencabut bulu ketiak beliau. Dicabut sama Nabi. Nah, tapi kata ulama, yang bisa nyabut bulu ketiak, yang dari dulu sudah biasa nyabut. Tapi yang dari dulu, atau dari mudanya, dari kecilnya, kerok, itu bulunya lama-lama tebal. Artinya yang udah tebal, ya jangan, bahaya. Ya udah, teruskan kerok. Cuman kalau bisa, lebih perhatikan lagi. Jangan sampai tebal, jangan sampai panjang, keroklah terus. Lebih bagus dak katik bulu ketiak daripada itu sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nyabut bulu ketiak, Nabi dahulukan ketiak kanan. Selalu didahulukan ketiak kanan. Kemudian wahal qurra'si, juga yang selalu didahulukan bagian kanan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi memotong atau cukur rambut. Khilaf ulama, kanan yang dipotong atau kanan yang potong. Kan berhadapan. Kanan yang dipotong, misalkan ana yang motong. Berarti kan yang mau motong, ana yang mau motong rambut. Berarti kan tukang cukurnya di depan kita. Kalau tukang cukur di depan kita, kanan kita, kiri dia. Berlawanan. Nah, ketika berlawanan, mana yang dimaksud bagian kanan? Jumhurul ulama, kebanyakan ulama mengatakan kanan orang yang mau potong rambut. Yang potong rambut siapa? Kita. Berarti kanannya gitu. Dahulukan bagian kanan, baik mau dipendekkan atau dibotak. Ketika tahallul, Nabi kan kalau botak, tidak pernah Nabi botak kecuali pas tahallul. Habis umroh atau habis haji. Nabi ketika botak itu selalu dahulukan bagian kanan. Kanan dulu yang dikerok, yang dicukur sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dukhulul masjidi, termasuk sunnah Nabi masuk bagian mendahulukan bagian kanan ketika masuk masjid. Ketika masuk masjid kita dahulukan bagian kanan. Karena masjid tempat yang mulia. Dikiaskan sama ulama di semua tempat yang mulia. Semua tempat yang mulia, misalkan bukan masjid, tapi majelis. Majelis taklim, dahulukan kaki kanan. Musola, bukan masjid, dahulukan kaki kanan. Pondok pesantren, misalkan, dahulukan kaki kanan. Rumah orang soleh, rumah orang-orang tua, dahulukan kaki kanan. Bahkan dari masuk masjid ini ulama mengkiaskan memasukkan
ketika mau masuk rumah, dahulukan kaki kanan. Metu rumah, kaki kiri. Masuk rumah, kaki kanan. Itu yang disunnahkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khuruju minal khala. Kemudian termasuk yang didahulukan oleh Nabi bagian kanan, keluar dari kamar mandi. Keluar dari kamar mandi kaki kanan, masuk kamar mandi kaki kiri. Nah, sunnah ini Pak, biar kita istiqomah rutin melakukannya, ketika kita lupa kita ulangi. Caranya cak itu. Jadi misalkan lupa metu dari kamar mandi kaki kiri, masuk lagi. Masuklah, masuk lagi. Masuk lagi kaki kiri, keluar kaki kanan. Begitu insya Allah tidak bakal lupa. Tapi kalau kita lupa, adalah lupa, lah terlaju, sudah. Besok lupa lagi, terus lupa akhirnya. Dan ini lupa dari setan. Setan sengaja tidak mau kita ngikuti sunnah Nabi. Nah, jadi caranya kata ulama, ketika kita ingin mengamalkan istiqomah, mengamalkan satu sunnah, ketika lupa, ulangi. Lupa masuk kamar mandi, kaki kiri, masuk kaki kanan, metu deh kamar mandi. Masuk kaki kiri. Atau kebalikan, masuk lagi kamar mandi, keluar kaki kanan. Lupa keluar masjid, pakai kaki kanan, mundur lagi. Mundur lagi, dahulukan kaki kiri, keluar masjid. Tapi yang pakai sendal, kaki kanan duluan. Insya Allah dengan begitu, tidak bakal kita lupa seterusnya. Akan ingat selalu sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang sudah terbiasa melakukan sunnah Nabi, tidak bakal dia tinggalkan. Sudah macam settingannya begitu kakinya itu. Keluar masjid, yo kaki kiri. Masuk masjid, yo kaki kanan. Dan ini sunnah Nabi, jangan kita sepelekan. Karena di dalam sunnah Nabi, kita akan mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan manfaat duniawi dan ukhrawi. Kemudian wal wudu wal ghuslu. Wudu tentu dalam ibadah wudu anggota tubuh yang terpisah dibasuhnya dahulukan kanan. Ada wong misalkan wudu basuh tangan kiri dulu. Sah tidak wudunya? Sah, tapi sangat makruh sekali. Karena wudu terkait dengan ibadah, sunnah yang dikaitkan dengan ibadah itu lebih sangat makruh kalau kita tinggalkan. Tidak pernah Nabi diriwayatkan wudu dari bagian kiri atau basuh tangan kiri, kaki kiri, tidak pernah. Nabi wudu sekali, pernah. Sekali, yang wajib-wajib, pernah diriwayatkan. Nabi basuh wudu dua kali, pernah, ada riwayat. Tapi yang sering tiga kali, basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, semuanya 3 kali, sunnah Nabi. Tapi tidak ada riwayat Nabi pernah basuh anggota tubuh bagian kiri dulu. Tidak pernah. Tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi pernah basuh bagian kiri dulu. Sah dah wudunya sah, tapi sangat makruh sekali. Tidak dianjurkan sekali. Jadi wudu dahulukan bagian kanan. Di anggota tubuh yang ketika dibasuh terpisah. Tangan, kaki. Kalau telinga kan bareng. Muka bareng, kepala tidak ada kanan kiri, nah itu berarti tidak ada kanan kiri. Ya udah, hapus sekali Wal ghuslu, mandi. Di sini ulama menyebutkan mandi wajib atau mandi biasa. Bagaimana sunnahnya Nabi ketika mandi? Nabi pertama kali beliau memulai mandi tentu dengan wudhu dulu. Nabi itu tidak pernah badan kering langsung dibiur sama air. Dan itu dari kedokteran sekarang terbukti. Tidak bagus. Apalagi kalau musim panas. Apalagi kalau kita sudah lama tidak tersentuh air. Hati-hati Pak. Ini ya kita untuk ngamalkan sunnah Nabi tidak perlu kita penilaian dokter, tidak perlu sebetulnya. Cuman untuk menguatkan keyakinan kita. Ternyata dalam sunnah Nabi Muhammad SAW terletak kesehatan untuk tubuh kita. Nabi kalau mau mandi, basuh tangan dulu, kumur-kumur dulu, habis itu basuh ke hidung dulu, baru setelah itu basuh muka. Jadi
bukan apa? Bukan langsung kepala dibiur sama Nabi, tidak. Wudhu dulu udah selesai, baru Nabi basuh kepala. Nah itu sunnah mandi Nabi. Setelah basuh kepala, selesai kepala dibasahi sama Nabi, bagian depan kanan, dada bagian depan kanan, kanannya, bagian kanannya dibiur sama Nabi. Setelah 3 kali, setelah bagian depan, kanan bagian depan, bagian belakang, kanan bagian belakang, 2 kali. Baru depan bagian kiri 3 kali, belakang bagian kiri 3 kali. Beda dengan mandikan jenazah. Kalau mandikan jenazah, depan-depan dulu, belakang bareng. Jadi kalau mandikan jenazah, kanan depan, kiri depan. Baru belakang, kanan belakang, kiri belakang. Tapi kalau kita mandi sendiri, mandi wajib, mandi kita. Depan kanan, habis itu belakang kanan. Kiri, depan, baru belakang, kiri. Itu sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal aklu wasyurbu, juga selalu Nabi ketika makan dan minum menggunakan tangan kanan. Nah, masalah makan minum ini nanti ada bab khusus dari Imam Nawawi di kitab Al-Adhkar. Beliau hanya nukil sedikit di sini. Makan minum. Bahkan sebagian ulama mengatakan, di antaranya imam kita, Imam Syafi'i, berpendapat makan minum wajib pakai kanan, bukan sunnah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i? Anda bisa memiliki atau memilih pendapat makan minum wajib pakai kanan karena kata Imam Syafi'i ancaman yang begitu keras dari Nabi Muhammad SAW untuk orang yang makan bisa pakai kanan. Tidak ada halangan, tentu ini yang tidak ada halangan. Dan bukan makanan yang harus dimakan sekaligus. Kalau makanan yang harus dimakan sekaligus, boleh kita pakai 2 tangan, boleh. Kalau kita di Palembang makan pempek sama ngirup cuko misalnya. Sago kan, makan nago, bau ngirup cuko. Sago, udah sedap itu Pak. Pempeknya di tangan kanan, cukonya di tangan kiri. Ada sunnah Nabi? Ada. Bukan makan pempeknya, maki 2 tangannya. Nabi pernah makan rutop. Dan kisah itu kayak jenis labu itu. Atau timun. Ya sejenis itulah. Sejenis labu atau timun. Di tangan kanan Nabi memegang rutop. Rutop itu kurma yang belum matang. Kurma yang belum matang ini panas di dalam tubuh. Kalau kebanyakan tidak bagus juga. Kurma yang belum matang. Jadi setengah keras, setengah lembut. Itu namanya rutop. Di tangan kanan Nabi megang rutop. Di tangan kiri Nabi megang tadi kisah. Kalau tidak sejenis timun, mirip timun atau labu. Labu yang kita biasa buat di sayur asem. Labu siam panjang itu hijau. Nabi gigit sekali dari rutop dan Nabi gigit kita. Pakai tangan kiri. Jadi barengan makanya. Nabi gigit rutop, pegang. Nabi gigit kita. Nabi gigit rutop, Nabi gigit kita tadi, labu tadi atau timun, labu. Jadi dua-duanya dipakai sama Nabi. Nah, kalau makanan yang dua-duanya harus kita pakai 2 tangan, tidak apa-apa kita pakai 2 tangan. Tapi kalau misalkan cukup 1 tangan, tidak ada uzur, tidak ada penyakit di tangan kanan, harus kita pakai tangan kanan menurut Imam Syafi'i. Walaupun kebanyakan ulama tetap hukumnya sunnah. Nah, ini kurang lebih tempat-tempat yang kita sunnah untuk mendahulukan bagian kanan. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti daripada sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah tersebut, mengikuti Nabi di setiap aktivitas mulia kita, dahulukan bagian kanan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.